Nah, kalau kita lihat sekarang keumuman ibrohnya bukan kekhususan sababnya, maka sebetulnya ayat ini kenanya kepada Marzuki Mustamar dan kawan-kawan. Jangan kira ya, sekarang kamu itu mendekat sama Kimad, kamu mungkin kedapatan apalah, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu lah. Mungkin kedapatan ketenaran, kedapatan kemudian mendapatkan apa? Pengikut yang loyal, pengikut yang setia, kemudian mendapatkan ini dan itu, karena kita sudah tahu sekarang si Imad itu kemana merapatnya. Jangan sampai kamu itu punya pikiran kamu tidak akan diadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz muda. Langsung saja kita simak videonya. Ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Oh ini gaya tok kayak dokter-dokter. Coba rotok pekok kan ngerti ilmu himar. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu. Kita mulai dari sini. Jadi yang sedang dibahas, saya lihat videonya dari lebih lama dari ini ya. Yang dibahas itu ada tamsil orang-orang yang bercerai-berai itu seperti kambing. Nah kemudian karena Fuad Pleret ini sang botak sedang rame, digiringlah ke sana begitu. Jadi ada orang yang mana orang ini dia suka mengotak-atik sejarah, suka mengotak-atik makam. Memang kerjaannya itu menipu. Nah ini kan sudah stigma dulu nih. Begitu. Apakah secara aktual itu ada? Ini kan perlu pembuktian. Nah, Marzuki Mustamar sudah mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah realita yang mana tidak ada buktinya bahwa itu adalah sebuah realita. Itu hanya hoax, ya. Itu hanya perkataan-perkataan yang diulang-ulang. Sebagaimana sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwa pesantren Habib Rizik akan dibongkar, ternyata Deddy Mulyadi tidak mengatakannya sama sekali begitu. Itu kan hoax ya. Itu belum pernah ada persidangan, belum pernah ada perkataan yang mengatakan bahwa salah satu dari Ba'alwi ini memang mereka itu memalsukan sejarah atau mereka itu memalsukan makam. Tidak ada persidangannya. Maka Marzuki Mustamar ini sudah tidak bisa membedakan mana hoax, mana kenyataan. Nah kemudian membawa ayat ini seolah-olah ini adalah legitimasi untuk menyebut kirdah, menyebut monyet kepada Sayyid yang mulia, yang mana itu dikatakan sebagai pembenar bagi Fuad Pleret untuk mengatakan hal itu, karena Al-Quran pun mengatakan demikian. Saya katakan itu tidak valid argumennya. Kenapa? Karena ini bukan tamsil. Ini adalah amr takwin, ya. Itu bukan amr taklif. Ini kan amr kunu qiradatan khasiin. Nah, jadi yang ini gugur nih. Kalau tadi misalkan seperti himar ya, yahmilu asfaro, seperti himar yang membawa kitab-kitab kuning, itu baru tamsil. Dan tamsil ini dia dimaksudkan untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Jadi karena yang namanya membawa kitab yang tidak membawa manfaat, seperti yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab kepada ahlul kitab, yaitu Taurat dan Injil, dan itu diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat, naudzubillahi min dzalik, dari apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, maka dalam keadaan tidak bisa mengambil manfaatnya sama saja seperti himar. Nah, jadi ada jami'ahnya di situ. Ini baru memang tamsil untuk mendekatkan pemahaman bahwa yang namanya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti himar. Nah, jadi yang mau dimaksudkan oleh Mbah Marzuki ini apa? Yang mana? Kalau misalkan mau tamsil bahwa Fuad Pleret itu memisilkan Sayyid yang mulia itu dengan misil yang tidak pantas, kan harus ada jami'nya. Jami'nya apa? Jami'nya itu harus tahakkuk, harus memang benar-benar ada. Lah ini jami'nya yang mana Marzuki Mustamar mengatakan itu tertipu atau tukang menipu, itu tidak tahakkuk karena belum pernah diadakan sidang yang menyatakan bahwa beliau itu melakukan penipuan. Yang ada malah orang-orang yang mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali berkah, yang mana di dalam bahasa Arab itu misilnya sudah bukan dengan kirdun tetapi dengan bahrun, dengan lautan begitu. Ya ini
kalau misalkan Mbah Marzuki itu belajar balaghah ya, misalkan dalam kitab yang kecil-kecil saja pada Jauhar Maknun misalkan, atau mau lebih besar sedikit kepada Miftahul Ulum, itu akan jelas sekali bahwa yang namanya tamsil itu harus biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi kita tidak bisa membuat misil-misil sendiri, dan tadi memisilkan monyet dengan orang yang suka menipu ini tidak tepat karena Al-Quran tidak menggunakan itu sebagai tamsil begitu. Ini pemaksaan memakai ayat Al-Quran untuk membela orang yang sudah jelas-jelas salah. Dan ya ini menandakan bahwa Yai Marzuki itu tidak paham juga sebetulnya ini ayat diturunkan maksudnya apa. Di sini ada nih, jadi masalahnya tadi Marzuki Mustamar itu mengatakan ini gara-gara orang yang secara zahir dia itu tidak melaksanakan pertentangan secara zahir, dia tidak melaksanakan maksiat karena mereka itu menggelar jala pada hari Jumat, kemudian kewajiban ibadahnya pada hari Sabtu, dan mereka baru mengambilnya pada hari Minggu, yang mana secara zahir itu tidak bermaksiat karena mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hatinya itu ada di pekerjaannya, dan oleh karena itulah mereka itu disiksa atau dijadikan monyet. Katanya tamsil tapi dijadikan, ini gimana ya? Atau ditamsilkan, dimisilkan menjadi monyet. Ini adalah perkara yang salah. Dari mana Marzuki Mustamar bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kalau tidak, itu adalah kesimpulannya sendiri begitu. Jadi kalau coba saya mau tahu ini kesimpulan Pak Marzuki Mustamar, jadi ilat adabnya itu, kalau kita katakan adab karena memang itu yang paling masyhur, atau kita katakan menurut logikanya Marzuki ini adalah tamsil. Jadi ilat tamsilnya itu di mana begitu? Kenapa itu mahal, bukan mahal niza itu, mahalus satamnya, mahal tempat dicelaknya Yahudi saat itu di mana? Apakah gara-gara mereka memang tatkala sedang ibadah ingat kepada pekerjaan? Kalau begitu berarti tamsilnya ini bukan orang menipu begitu. Ya, ini kan udah bolak-balik tadi katanya menipu. Bukan menipu tetapi ingat kepada pekerjaan. Jadi orang sedang ibadah ingat kepada dunia. Berarti untuk itu monyet itu bukan untuk orang yang menipu. Jadi jaminya di mana? Nah, ini Marzuki Mustamar sudah mulai acak-acakan nih pola pikirnya. Karena di dalam tafsir itu dikatakan bahwa yang disiksa, kita ambil riwayat yang disiksa ya. Jadi kunu qiradatan khasiin itu adalah perubahan bentuk dari manusia menjadi monyet. Itu dikarenakan beberapa generasi sebetulnya. Jadi generasi awal ya, kita katakanlah generasi yang awal itu 3 generasi misalkan begitu ya. Kita katakan generasi yang awal ini, mereka itu orang-orang yang mencoba-coba begitu, mencoba-coba mengakal-akali hukum. Mereka mencoba mengakal-akali hukum. Ini gimana ya caranya ya? Supaya kita masih tetap dapat ikan, tapi kita juga tetap secara syariat tidak melanggar begitu. Karena Yahudi itu syariatnya ketat dan itu bisa diteliti sampai sekarang. Nah, akhirnya generasi yang kakeknya ini mereka mengadakan hal itu. Jadi pada hari Jumat mereka itu membuat seperti lubang-lubang begitu supaya ikan bisa masuk dan menyimpan jaring di situ. Kemudian pada hari Sabtunya ikannya masuk, pada hari Ahadnya diambil, dan mereka melaksanakan hal itu dalam keadaan takut, dalam pengertian bahwa itu bukan ijtihad murni begitu. Ini nanti hubungannya dengan hukum. Baca tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib atau Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Ini sangat dalam sekali penjelasan fikih dan usul fikihnya begitu. Karena mereka pun ada fikihnya. Nah, karena mereka itu melaksanakan hal itu dalam keadaan itu bukan ijtihad yang memang didasarkan dari ketakwaan, tetapi azab Allah tidak turun-turun, akhirnya mereka mati dalam keadaan azab Allah tidak turun. Nah, anak-anaknya melihat perbuatan bapak-bapaknya, meskipun di dalam Alkitab, di dalam Taurat itu ada perintah untuk melaksanakan Sabat, untuk melaksanakan ibadah hari Sabtu, tetapi ternyata
permasalahan seperti itu tidak mengapa. Akhirnya ikut kepada sunnah bapaknya, sunnah kakeknya, begitu kebiasaan kakeknya, yang mana mereka sudah merasa aman, tidak akan ada azab. Sampai generasi berikutnya, generasi ketiga, sampai datang Nabi Daud dan utusan Nabi Daud, begitu. Untuk apa? Ini kalau tidak salah utusan Nabi Daud ya ada di sini nih, ini di dalam kitab apa ini? Al-Lubab fi Ulumil Kitab, silahkan baca sendiri. Ini juz kedua halaman 148. Itu memperingatkan, kamu itu harus taubat. Karena ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi si anak-anak ini mengatakan ini adalah kebiasaan bapak-bapak kami dan kami tidak mendapatkan apa-apa kecuali keberkahan. Nah, akhirnya orang-orang itu terbagi kepada tiga. Yang satu, tatkala datang orang-orang yang memperingatkan bahwa itu sebetulnya adalah perbuatan yang salah, jangan sampai kamu tertipu. Ini disebutkan di sini nih, mana nih? Famasya ilaihim tawaif min ahlil madinatil ladzina karahu sayyida fi sabti wa nahuhum an dzalika falam yantahu wa qalu nahnu fi hadzal amali mundzu zamanin fama zadanallahu bihi illa izzan faqila lahum la taftarru. Nah, ini la taftarru farubbama nazala bikumul adzab. Jadi jangan sampai kalian itu tertipu. Karena bisa jadi akan datang azabnya kepada kalian, begitu. Nah, fanqasamu salasata asnafin. Maka akhirnya mereka itu terpisah menjadi tiga kelompok orang-orang yang sudah melaksanakan kebiasaan bapaknya ini. Ada orang yang berhenti, ya berarti oh iya kalau kita kembali lagi kepada hukum kan memang ini nggak boleh. Ini berhenti taubat tuh. Yang kedua, itu tidak berhenti, terus saja melaksanakan, tapi masih mengitikadi bahwa ini adalah haram. Ini memang nggak boleh sih, cuman ya kita butuh, begitu. Yang ketiga apa? Intahakul hurmata. Yang ketiga itu tidak menganggap itu adalah perbuatan haram. Nah, akhirnya ini yang mana yang diadab nih? Baca sendiri, begitu. Nggak tiba-tiba kata Marzuki Mustamar tadi, orang lagi di sinagog, begitu kalau dulu ya, lagi ibadah, kemudian ingat kepada ingat kepada pekerjaan, kemudian dijadikan nyemot. Nggak begitu. Ini gimana sih? Kemudian ini ada maksud ya. Apa maksudnya? Wal maksudu min dzikri hadhil qissah amron. Jadi maksud disebutkannya kisah ini bukan kita boleh nyebut orang sembarangan. Apalagi perkara yang memang belum jelas perkaranya, begitu. Seperti ini siapa sih? Masalah pemalsuan sejarah dan makam itu kan hoax yang ada sekarang. Zaman Sayyid Idrus, apakah ini terjadi? Ya, ini tidak terjadi. Makanya dilihat di sini faslun fil maksudi min dzikri hadhil qissah, fasal mengenai maksud disebutkannya kisah ini. Wal maqsudu min dzikri hadhil qissah awal izharu mu'jizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu kal khitabi lil yahudi alladzi kanu fi zamanihi falamma akhbaruhum alaihi salatu wasallam an hadhil waqi'ah ma'anahu kana ummiyan lam yaqra wa lam yaktub wa lam yukhalitil qauma dalla dzalika ala annahu inna ma'arafahu bil wahyi. Jadi ini mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengetahui kisah ini dari kabar gaib, karena Rasulullah SAW itu belum pernah bergaul dengan rahib-rahib untuk mencari ilmu. Kok Rasulullah tahu? Ini orang-orang Yahudi langsung dek ke hatinya. Ini adalah kisah-kisah yang mana hanya rahib-rahib yang tahu, hanya orang-orang yang mendalami agama Yahudi yang tahu. Tapi kok Nabi Muhammad SAW yang terkenal di kaumnya itu iliteral, dalam pengertian tidak pernah memiliki guru untuk transformasi ilmu, kok mengetahui ilmu sedalam ini? Itu mukjizat tuh. Yang pertamanya bukan untuk menghina. Wathani annahu ta'ala lamma akhbarahum bima ajala bihi ashabus sabt faka'annahu yaqulu lahum la tatamarradu wa la taghtarru bil imhal fayanzilu bikum ma nazala bihim wa naziruhu qauluhu ta'ala. Jadi yang kedua itu maksudnya apa? Supaya seolah-olah begitu ya, Allah itu berkata kepada orang-orang Yahudi, jangan sampai kalian itu tertipu karena Allah Subhanahu wa taala belum mengadab kalian. Begitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di waktu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat sekarang keumuman ibrohnya bukan kekhususan sababnya, maka sebetulnya ayat ini kenanya kepada Marzuki Mustamar dan kawan-kawan. Jangan kira ya sekarang kamu itu mendekat sama Kimad, kamu mungkin kedapatan apalah, saya juga nggak tahu ya, saya nggak tahu lah. Mungkin ini mungkin kedapatan ketenaran, kedapatan kemudian mendapatkan pengikut yang loyal, pengikut yang setia, kemudian mendapatkan ini dan itu, karena kita sudah tahu sekarang si Imad itu kemana merapatnya. Jangan sampai kamu itu punya pikiran kamu tidak akan diadab. Itu kalau mau begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.